Iqbal Barsyah. Wakil saya adalah Andika Pratama. Halo, perkenalkan nama saya Andika Pratama. Langsung saja cara menjelaskan video kami. Di sini yang pertama yaitu ada pengertian gaya belajar. Menurut Waryani, gaya belajar adalah suatu pendekatan yang menjelaskan tentang individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing individu untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Sedangkan menurut Suci dan kawan-kawan, gaya belajar merupakan ciri khas yang dimiliki setiap orang pada saat menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterimanya. Sedangkan menurut Hanggara 2021, gaya belajar juga didefinisikan sebagai kecenderungan sikap peserta didik yang disukai dalam memberdayakan alat belajar guna memperoleh pengetahuan serta keterampilan. Jadi, berdasarkan definisi gaya belajar dari para ahli di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya gaya belajar merupakan kecenderungan sikap atau kebiasaan yang ditempuh oleh peserta didik dalam menyerap, mengolah, dan mengatur informasi guna memperoleh pengetahuan serta keterampilan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis gaya belajar. Peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, tetapi gaya belajar tersebut dapat dikelompokkan dan dikategorikan menjadi 3 jenis. Menurut Waryani 2021, gaya belajar dibagi menjadi 3, yakni gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Ketiga jenis gaya belajar tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori merupakan suatu gaya belajar di mana siswa belajar melalui pendengarannya, sehingga gaya belajar ini lebih memfokuskan indera pendengarannya untuk memperoleh informasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu gaya belajar visual. Peserta didik dengan gaya belajar visual cenderung menggunakan penglihatannya untuk menyerap informasi pembelajaran. Dalam memahami informasi, mereka harus diperlihatkan bukti-bukti konkret yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan. Biasanya peserta didik dengan gaya belajar visual memiliki ketertarikan yang tinggi ketika diperlihatkan gambar, grafik, peta konsep, dan ilustrasi visual lainnya. Yang ketiga yaitu ada gaya belajar kinestetik. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik akan belajar lebih baik jika mereka dilibatkan secara fisik dalam proses pembelajaran. Maksudnya di sini, peserta didik dengan gaya belajar seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam saja, karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan bereksplorasi, sehingga pembelajaran yang dibutuhkan adalah bersifat kontekstual dan praktik. Ciri-ciri gaya belajar auditori. 1. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. 2. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. 3. Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. 4. Biasanya ia pembicara yang fasih. 5. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Strategi belajar untuk auditori. 1. Gunakan voice recorder atau perekam suara saat mendengarkan pembelajaran. 2. Perbanyak melakukan presentasi dan tanya jawab. 3. Lakukan apa yang diingat dengan irama. 4. Berpikir dan mengingat sambil mengucapkannya kembali. 5. Dengarkan kembali pelajaran melalui rekaman atau penjelasan orang lain. Ciri-ciri gaya belajar visual. 1. Mengingat yang dilihat daripada yang didengar. 2. Lebih suka membaca daripada dibacakan. 3. Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata. 4. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. 5. Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Strategi belajar untuk visual. 1. Gunakanlah variasi warna dalam melakukan pencatatan. 2. Mayoritas tipe visual suka membaca, namun buku bacaan yang banyak memiliki gambar, ilustrasi, dan warna yang menarik lebih mudah dipahami daripada buku bacaan yang penuh dengan teks. 3. Saat mengingat sesuatu, bayangkan dan buat tulisan yang memudahkan. 4. Catat kembali bahan pelajaran dengan warna dan gambar yang menarik. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama ialah
belajar melalui memanipulasi dan praktek. Yang kedua, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang ketiga, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Yang keempat, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Yang kelima, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu. Selanjutnya, strategi belajar untuk kinestik. Yang pertama, gunakanlah gerakan dalam pelajaran seperti aktivitas atau uji coba secara langsung. Yang kedua, perbanyak praktik yang berkaitan dengan pelajaran atau praktik di laboratorium dan langsung bisa diaplikasikan. Yang ketiga, hindari belajar yang monoton atau terlalu banyak duduk. Yang keempat, saat mengingat sesuatu, lakukan hal yang diingat dengan aktivitas gerak. Yang kelima, menulis di udara, gunakan gerak imajinatif. Kesimpulan dari gaya-gaya belajar ialah gaya belajar merupakan pendekatan individu dalam menyerap, mengolah, dan memahami informasi yang berbeda-beda pada setiap orang. Secara umum terdapat 3 jenis gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestik. Gaya belajar auditori lebih mengandalkan pendengaran, gaya belajar visual menggunakan indera penglihatan, sedangkan gaya belajar kinestik mengutamakan gerakan fisik dan praktik langsung. Masing-masing gaya belajar memiliki ciri-ciri dan strategi belajar yang khas. Dengan mengenali gaya yang dimiliki, peserta didik dapat memilih metode belajar yang paling sesuai sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Selanjutnya, ada implementasi dari setiap jenis-jenis gaya belajar. Berikut contoh gaya belajar auditori. Biasanya, anak dengan gaya belajar auditori sedang membaca dengan keras dan menggerakkan bibir mereka ketika membaca. Terdapat dua proyeksi investasi A dan B. Proyeksi investasi proyek A dan B. Strategi belajarnya pun mendengarkan kembali pelajaran melalui rekaman, karena mereka belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Berikut contoh gaya belajar visual. Biasanya, anak dengan gaya belajar visual lebih suka membaca daripada dibacakan, karena mereka mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Serta salah satu strategi belajarnya menggunakan variasi warna dalam melakukan pencatatan seperti stabilo. Berikut contoh gaya belajar kinestetik. Biasanya, anak dengan gaya belajar kinestetik mendalami belajarnya dengan cara berjalan dan melihat. Mereka juga mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Strategi belajarnya pun menulis di udara menggunakan gerakan imajinasi. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai gaya belajar. Kami berharap penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman terhadap teman-teman semua tentang pentingnya mengenali gaya belajar masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.